Pernah kebayang nggak ada seorang, katakanlah pemberontak, yang kemudian jadi wali? Atau seorang seniman yang bisa mengubah keyakinan jutaan orang, tapi tanpa paksaan sama sekali? Nah, itulah dia, kisah Sunan Kalijaga, sang dalang visioner yang bisa dibilang ikut membentuk wajah Islam di Nusantara. Oke, coba lihat ini. Wayang kulit, seni yang udah ada dari dulu banget kan? Pertanyaannya, gimana caranya satu orang bisa mengubah seni kuno ini jadi jembatan antara kepercayaan lama dan ajaran yang baru? Nah, disinilah letak kejeniusan Sunan Kalijaga, dan ini yang akan kita bedah. Jadi, buat menjawab misteri tadi, kita harus mundur dulu, jauh ke awal. Sebelum beliau dikenal sebagai Sunan Kalijaga, beliau ini adalah seorang putra bangsawan. Namanya Raden Shahid. Dan beliau ini bukan orang sembarangan loh. Sebagai putra Adipati Tuban, Raden Shahid itu dapat pendidikan terbaik pada masanya. Dia benar-benar mendalami sastra Jawa, dan ini ternyata jadi senjata utamanya nanti. Latar belakang ningratnya, ini yang bikin dia paham betul seluk-beluk budaya yang akan dia dekati. Tapi, ya namanya juga hidup, jalan yang beliau tempuh ternyata nggak lurus-lurus saja. Justru sebaliknya, dari istana yang serba nyaman, Raden Shahid muda malah memilih jalan pemberontakan. Yuk kita lihat gimana semua ini berawal. Jadi, bayangin ya, lahir sebagai putra bangsawan, dikelilingi kemewahan, tapi hatinya justru gelisah, nggak bisa dia melihat penderitaan rakyat. Korupsi para pejabat di sekitarnya itu benar-benar memicu jiwa pemberontaknya. Akhirnya, dia tanggalkan jubah kebangsawanannya dan lahirlah sosok Lokajaya, sang pembela rakyat Cilata. Dia ini semacam Robin Hood-nya tanah Jawa gitu. Dia merampok harta pejabat-pejabat korup, terus hasilnya dibagikan lagi ke rakyat yang butuh. Tentu saja, rakyat jadi suka sama dia. Tapi, ini jadi masalah besar buat keluarganya. Sampai-sampai ayahnya sendiri yang mengusir dia dari rumah. Dan setelah diusir, Raden Shahid hidup sebagai buangan di hutan, sendirian. Tapi justru disinilah, di titik terendahnya, terjadi sebuah pertemuan. Satu pertemuan yang benar-benar mengubah takdirnya selamanya. Waktu lagi hidup sebagai orang buangan, dia lihat ada orang tua berjalan sendirian, bawa tongkat yang kelihatannya, wah, kayak dari emas. Langsung muncul niatnya buat merampok. Dia nggak tahu sama sekali kalau orang yang mau dia rampok ini bukan orang biasa. Beliau adalah Sunan Bonang, salah satu dari Wali Songo. Nah, ini dia momen kuncinya. Sunan Bonang nggak melawan pakai kekerasan, sama sekali nggak. Beliau cuma mengucapkan satu kalimat, sebuah perumpamaan yang jelek, langsung menusuk ke hati. Intinya, niat baikmu itu jadi sia-sia kalau caranya salah. Kata-kata ini bisa dibilang lebih keras dari pukulan manapun buat Raden Shahid. Dan ya, saat itulah titik baliknya. Seketika Raden Shahid sadar dan bertobat, dia langsung memohon untuk diangkat jadi murid Sunan Bonang. Dari sinilah perjalanan spiritualnya dimulai. Perjalanan yang mengubah seorang pemberontak bernama Lokajaya menjadi salah satu wali Songo yang paling dihormati. Oke, setelah menjadi seorang wali, apa yang beliau lakukan? Ini yang menarik. Beliau nggak menghancurkan budaya yang sudah ada, justru sebaliknya. Beliau pakai pendekatan yang untuk zaman itu sangat revolusioner, menyebarkan ajaran lewat kesenian dan kearifan lokal. Disinilah kejeniusannya kelihatan. Sunan Kalijaga paham betul kalau mau mengubah keyakinan orang, yang harus disentuh itu hatinya. Dan cara paling ampuh buat menyentuh hati orang Jawa saat itu, ya lewat budaya mereka sendiri. Makanya, beliau fokus pada 3 alat utama: seni wayang, tembang atau lagu-lagu, dan juga arsitektur. Memilih wayang itu, wah, itu pilihan yang jenius banget. Kenapa? Karena wayang saat itu udah jadi hiburan paling populer. Jadi Sunan Kalijaga nggak menciptakan hal baru dari nol. Beliau cuma mengambil sesuatu yang udah dicintai masyarakat, lalu menjadikannya panggung untuk ajaran barunya. Beliau keliling kemana-mana bukan sebagai penceramah yang kaku, tapi sebagai dalang yang menghibur. Tapi, beliau nggak cuma memainkan cerita yang itu-itu aja. Beliau melakukan reformasi yang cerdas. Bentuk wayangnya diubah, dibikin lebih pipih, biar nggak menyerupai patung atau berhala. Cerita-cerita yang sudah dikenal, seperti Ramayana dan Mahabharata, itu diadaptasi. Disisipkan nilai-nilai Islam tentang keimanan, ibadah, akhlak, tapi dengan sangat halus. Bahkan, ada langkah cerdas di mana dewa-dewa Hindu itu silsilahnya ditarik sampai ke Nabi Adam. Keren banget kan? Nah, ini nih bagian paling keren ya. Tahu nggak bayarannya apa buat nonton pertunjukan beliau? Bukan uang, sama sekali bukan. Penonton cuma diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba bayangkan, hiburan jadi pintu masuk ke keyakinan baru.
tanpa paksaan sama sekali, dan semua orang bisa ikut. Ini strategi dakwah yang luar biasa brilian. Dan keahliannya nggak cuma di wayang, beliau juga seorang pencipta lagu yang hebat. Lewat tembang kayak ilir-ilir, ajaran-ajaran spiritual yang dalam dibungkus dalam melodi yang gampang diingat dan indah. Liriknya sekilas kayak lagu mainan anak ya, tapi sebenarnya isinya itu ajakan buat kita bangun dari kelalaian dan siap-siap. Kecerdasannya juga tercetak di batu dan kayu. Coba aja lihat arsitektur Masjid Agung Demak. Atapnya yang bersusun 3 itu bukan tanpa alasan. Itu adalah bentuk akulturasi, perpaduan yang harmonis antara arsitektur Islam dengan gaya atap meru dari candi-candi Hindu-Buddha. Ini bukti nyata kalau pendekatan beliau itu bukan menghancurkan, tapi merangkul budaya yang sudah ada. Jadi, dari semua perjalanan hidupnya yang luar biasa ini, apa sih warisan terbesar yang beliau tinggalkan? Yuk kita lihat. Umur beliau itu panjang sekali. Bayangkan, beliau hidup melintasi 3 era kerajaan besar. Dari akhir Majapahit, lalu era Demak dan Pajang, sampai ke awal Mataram. Ini nunjukin betapa besar pengaruhnya. Kebijaksanaannya itu dihormati oleh generasi penguasa yang silih berganti. Beliau bukan cuma tokoh agama, tapi juga seorang penasihat negara yang disegani. Jadi, kalau kita simpulkan, inilah inti dari seorang Sunan Kalijaga. 1. Beliau sangat tekun. 2. Beliau sangat toleran dengan budaya lokal. Dan 3. Yang paling penting, beliau itu seorang inovator sejati. Beliau membuktikan kalau keyakinan dan budaya itu nggak harus saling berbenturan. Justru, keduanya bisa berjalan beriringan dengan sangat indah. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita semua. Di zaman yang serba cepat berubah ini, pendekatan Sunan Kalijaga yang merangkul budaya, tapi juga terus berinovasi, kayaknya masih relevan banget ya. Kira-kira gimana ya cara kita menerapkan kebijaksanaan semacam itu untuk menghadapi tantangan-tantangan kita sekarang? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama.